Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dalam teknik elektro. Pertama, pengertiannya dulu. Apa sih statistik dan statistika itu? Statistik adalah merupakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Nah, sedangkan statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau analisa, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesimpulan data dan penganalisan yang dilakukan. Jadi, statistik itu datanya dan statistika itu adalah ilmunya. Jenis statistika ada statistika deskriptif. Apa itu? Statistika hanya melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan. Jadi hanya datanya saja. Cuma gambar contohnya ada diagram batang, titik, dan garis serta tabel distribusi frekuensi. Terus ada statistika inferensial. Nah, kalau statistika inferensial atau induktif merupakan tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan yang diambil. Jadi, statistika ini ada datanya, terus ada kesimpulannya. Contohnya analisis korelasi, regresi, dan lain sebagainya. Jenis data. Jenis data ada kuantitatif. Kuantitatif merupakan data berupa kumpulan angka. Nah, kuantitatif sendiri dibagi menjadi dua. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit itu seperti apa? Contohnya jumlah penduduk di Sukabumi ada berapa, jumlah siswa, dan sebagainya. Nah, data kontinu seperti apa? Contohnya ukuran baju, luas petak tanah, berat badan, dan sebagainya. Untuk membedakan ini, kalau data yang kontinu itu membutuhkan alat ukur untuk mengetahui nilainya, sedangkan diskrit itu tidak membutuhkan alat ukur. Terus ada lagi jenis data kualitatif, merupakan data yang berupa non-angka atau non-numerik atau non-numerik, misal agama, warna, golongan darah, dan jenis kelamin, dan masih banyak lain. Jadi kuantitatif itu berupa angka, kalau kualitatif itu berupa non-angka. Berdasarkan cara memperolehnya, ada jenis data yang namanya data primer dan data sekunder. Data primer itu kita memperoleh datanya langsung dari narasumbernya. Contohnya wawancara, melakukan kuesioner, melakukan survei, dan lain sebagainya. Terus kalau data sekunder itu kita ngambilnya dari media lain, kayak koran, jurnal, dan publikasi atau blog, dan lain sebagainya. Terus skala pengukuran. Skala pengukuran sendiri ada 4, atau yang bisa kita singkat tuh dengan singkatan NOIR. Nah, NOIR itu apa? N nya untuk nominal, R nya untuk ordinal, interval, dan R nya rasio. Kalau nominal apa? Hanya labelnya saja dapat dibedakan. Contoh jenis kelamin, laki-laki ada 20, perempuan 20, misalnya seperti itu. Untuk yang ordinal itu mengandung tingkatan. Misal diagram batang itu laki-laki di Sukabumi jumlahnya sekian, perempuan itu jumlahnya sekian, itu yang namanya ordinal. Sedangkan interval itu bukan nilai nol yang sebenarnya, contohnya suhu atau temperatur. Jadi temperatur nol itu bukan nilai nol yang sebenarnya. Jadi itu masih ada, kalau misalnya 0 derajat itu berarti itu dingin. Nah, terus untuk rasio itu nilai nol yang sebenarnya. Kalau rasio sendiri itu nilai nol ya benar-benar nol. Kalau misalnya nol nggak ada, berarti nggak ada gitu. Aplikasi statistika dalam teknik elektro, contohnya pengolahan sinyal, sistem kontrol, kualitas produk, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, kenapa pengolahan sinyal itu kita perlu? Dalam pengolahan sinyal, kita menggunakan analisis statistik untuk memperoleh dan menganalisa sinyal listrik. Banyak berapa tegangannya, berapa arusnya yang masuk. Terus sistem kontrol. Di sistem kontrol juga kita menggunakan data statistik
untuk meminimalkan kinerja kontrol otomatis. Jadi kita bisa tahu nih di frekuensi berapa kita harus menjalankan otomatis untuk sistem kontrolnya sendiri. Terus kualitas produk, analisis data untuk memastikan kualitas produk elektronik melalui pengujian dan evaluasi dan dan masih banyak lain. Terus kaitannya apa statistika dalam teknik elektro? Kayak desain eksperimen, terus analisis data, pengambilan keputusan. Kenapa sih desain eksperimen? Nah, menggunakan statistika untuk merancang eksperimen yang efisien dalam pengujian perangkat elektronik. Jadi harus matang, benar-benar matang. Kita harus tahu statistiknya, datanya seperti apa. Terus analisis data. Dalam rangkaian listrik dan sistem digital, analisis data statistik membantu dalam memahami perilaku sistem. Jadi kita bisa tahu nih sistemnya bekerja baik apa enggak. Terus pengambilan keputusan dengan metode statistik, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait desain dan implementasi sistem teknik elektro. Nah, dengan mengimplementasikan konsep-konsep dalam video ini, kita dapat memahami relevansi statistika dalam konteks teknik elektro secara lebih mendalam. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah atau salah penyampaian, mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.